Ya, untuk uji regresi linear berganda, jadi yang pertama kita lakukan persiapan data terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data ini ya, klien 15 data dan hasil. Nah, dari data ini untuk masing-masing variabelnya kemudian dikelompokkan. Nah, seperti ini yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita buat total score. Nah, total skornya nanti di sini. Nah, ini ada rumusnya menggunakan sum. Nanti bisa diikuti. Nah, setelah seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30 ya, namun di versi berapapun sama saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Ini kita copy dulu ya. Nah, ini kita copy. Kemudian kita bisa paste di sini di name. Lalu kita copy ini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya, data penelitiannya. Sampai dengan total score. Nah, kita copy seperti ini, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah seperti ini bisa kita lakukan analisis. Caranya, klik analyze, kemudian kita pilih menu regression. Lalu kita pilih menu linear. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan Y ke dependent. Kemudian X1 sampai dengan X3 ke independent. Nah, seperti ini. Kemudian klik statistik. Kita centang ini ya, linearity diagnostic dan Dublin Western. Continue, kemudian kita pilih menu plot. Kita masukkan separate ke X, S-recit ke Y. Kita centang ini ya, histogram dan normal probability plot. Continue. Kemudian kita klik save. Lalu kita centang ini unstandardized. Continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita uji normalitas. Caranya seperti ini. Analyze, kemudian non-parametric test. Lalu legacy dialog. Kita pilih ini ya. 1 sampel KS. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nanti ada variabel baru namanya unstandardized residual. Nah, kita masukkan ke sini ya, ke target list. Lalu klik OK. Nah, ini untuk uji normalitasnya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas, caranya seperti ini. Jadi di sini ada variabel residual. Nah, ini kita transformasi ke absolute residual. Caranya klik transform, compute variable. Kita ketik di target variabel ini dengan nama abs underscore s. Lalu untuk number expression kita klik saja seperti ini ya. Kemudian double klik ini abs. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini kita double klik standardize. Nah, akan muncul di sini. Kemudian klik OK. Nah, akan muncul variabel baru ya, abs residual atau absolute residual. Nah, ini kita analisis ya, sama seperti regresi, tapi ada beberapa parameter yang tidak dicentang. Oke, caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu regression, linear. Kita reset. Kita masukkan abs res ini ke dependent. Kemudian X1 sampai X3 ini kita masukkan ke sini ya. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji heteroskedastisitasnya. Supaya tidak tertukar, kita beri nama. Double klik. Enter. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita interpretasikan.
Jadi dalam uji regresi itu ada asumsi klasik, rangkaiannya seperti ini ya. Nah, asumsi klasik yang pertama ada normalitas. Nah, normalitas itu yang ini. Jadi nilainya itu ini asumsik. Yang ini ya asumsik ini nilainya harus di atas 0,05 baru dikatakan normal, atau Monte Carlo Sig jadi harus juga di atas 0,05. Jadi salah satu atau keduanya ini harus di atas 0,05. Nah, ini lebih kecil ya, jadi datanya itu tidak terdistribusi normal. Nah, apakah kalau tidak terdistribusi normal ini penelitiannya gagal? Ya tidak juga, karena memang seperti ini adanya data ya. Jadi tidak harus semuanya itu terpenuhi. Nah, kemudian untuk uji autokorelasi kita lihat di tabel sini ya. Nah, ini Dubin Weston. Jadi Dubin Weston ini kita bandingkan dengan ini ya, dengan tabel DUDW. Nah, ini sudah saya screenshotkan di sini. Nah, ini ya. Ini adalah untuk DL. Ini untuk DU-nya. Nah, 4 min DU. Nah, ini. Nah, ini adalah nilai hasil dari pengujian Dubin Weston. Nah, dari sini dibandingkan, jadi nilainya itu harus lebih besar dari DU dan harus lebih kecil dari 4 min DU. Jadi harus diantara ini ya. Nah, ini nilainya 2,054 sudah diantara ini. Jadi artinya tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, kemudian untuk multikolonialitas kita lihat nilai VIF-nya. Nah, VIF kita peroleh dari sini. Nah, ini ya tabel koefisien. Nah, VIF ini harus di bawah 10. Nah, ini semuanya sudah di bawah 10. Artinya tidak terjadi masalah di multikolonialitasnya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleitzer. Nah, yang tadi kita lakukan. Nah, ini ya heteroskedastisitas. Kita lihat nilai sig-nya saja. Nah, sig-nya ini harus di atas 0,05 baru dinyatakan tidak terjadi masalah heteros. Nah, untuk variabel x1, x2 ini tidak terjadi ya, namun pada x3 ini terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Nah, ini ada 3 pengujian, yaitu yang pertama adalah analisis koefisien determinasi atau R-square. Nah, kita peroleh hasil ini dari tabel model summary. Nah, ini R-square ya. Yang ini. Nah, yang ini ya. Model summary yang ini. Nah, untuk R-square ini nilainya adalah 0,875. Nah, artinya variabel x1 sampai dengan x3 itu berpengaruh sebesar 87,5%. Ya, sisanya 12,5 dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Selanjutnya ada uji F simultan. Nah, ini kita menguji apakah variabel x1, x2, x3 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel y. Nah, ini dilihat dari nilai sig-nya ya. Sig-nya ini 0,000, artinya signifikan. Jadi variabel x1 sampai x3 itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, untuk uji parsial atau uji per variabelnya bisa dilihat di sini ya, di uji T parsial ini. Jadi ada 2 nilai yang kita perhatikan. Nah, ini dilihat di tabel ini ya, koefisien. Yaitu koefisien regresi atau B dan nilai sig-nya. Jadi koefisien regresi ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian sig menunjukkan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk kompetensi ini memiliki pengaruh positif signifikan ya, maka hipotesisnya diterima. Untuk motivasi itu negatif, tidak signifikan, jadi hipotesisnya ditolak. Untuk X3 ini berpengaruh positif signifikan, jadi hipotesisnya diterima. Jadi pada pengujian ini untuk hipotesis simultan itu berpengaruh signifikan, diterima ya. Untuk secara parsial X1 dan X3 diterima, X2 ditolak.
Ini juga sudah saya lengkapi untuk lampirannya, nanti tinggal di copy saja. Oke, sekian untuk pengujiannya, terima kasih.